Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Sistem Saraf pada Manusia. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan atau manusia yang terdiri atas rabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubungan dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan hemostasis berbagai proses fisiologi tubuh. Sistem saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian paling kompleks. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dan kecepatan pemrosesan yang tinggi tergantung pada aktivitasnya. Susunan sistem saraf terbagi secara anatomi yang terdiri dari saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan saraf tepi atau saraf kranial dan spinal. Dan secara fisiologi yakni saraf otonom dan saraf somatik. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang didasari atau tidak didasari. Ini adalah bagian dari sistem saraf, yaitu sistem saraf manusia yang nanti disusun oleh dua sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang nantinya pada sistem saraf pusat itu meliputi otak dan sumsum tulang belakang, dan untuk susunan saraf tepi meliputi saraf sadar dan juga saraf tidak sadar dan selanjutnya. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari semua kendali dan regulasi pada tubuh dengan dua penggerak utama, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dan fungsi yang sangat penting, maka perlu dilindungi. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 materi esensial, yaitu 1. Badan sel yang membentuk bagian materi kelabu atau substansi grisea. 2. Serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau substansi alba. Dan yang ketiga, sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Otak adalah, dalam bahasa Inggris, otak artinya encephalon, yang artinya pusat sistem saraf pada vertebrata dan banyak invertebrata lainnya. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Otak terbentuk dari 2 jenis sel, yaitu glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Ini adalah contoh gambar anatomi otak. Di sini terdapat bagian otak besar, lalu terdapat juga cerebellum yaitu otak kecil, dan juga ada tulamu yang berfungsi sebagai penyalur sinyal, ada hipotalamus yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan tubuh, dan juga ini ada di setiap otak itu memiliki bagian. Lobus pertama yaitu ada lobus frontal yang terletak di depan otak, yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku manusia seperti motorik, emosi, dan lain-lain. Lobus yang kedua yaitu lobus parietal yang terletak di bagian belakang lobus frontal, yang berfungsi untuk mencerna informasi dan bagian otak lain.
Untuk yang ketiga yaitu lobus temporal, yaitu terletak sama tinggi dengan telinga kita, yang berfungsi mengikat bentuk, bahasa, dan memahami emosi dan interaksi. Dan untuk yang terakhir ada lobus occipital yang terletak di bagian belakang otak, yang berfungsi mengendalikan penglihatan. Selaput otak terdiri dari durameter, yaitu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang, arachnoid, yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, yang berisi cairan cerebrospinal, yaitu cairan limfa, dan piameter, yaitu 1. Penuh dengan pembuluh darah, 2. Di permukaan otak, 3. Suplai oksigen dan nutrisi, 4. Mengangkat sisa metabolisme. Otak besar atau otak depan, atau juga bisa disebut dengan cerebrum, adalah bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Otak besar terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Tiap belahan otak depan terbagi menjadi 4 lobus yang saya sebutkan tadi pada bagian gambar anatomi otak, yaitu lobus frontal, parietal, occipital, dan temporal. Antara lobus frontal dan lobus parietal dipisahkan oleh sulcus centralis atau celah Rolando. Lobus frontalis berperan pada kegiatan tubuh yang tinggi, yaitu pusat kecerdasan dan daya ingat, juga berperan pada pengaturan perilaku. Lobus occipitalis berfungsi untuk pusat penglihatan dan asosiasi terhadap yang dilihat. Lobus temporalis berfungsi untuk pusat pendengaran dan asosiasi terhadap apa yang didengar. Lobus parietalis berperan pada koordinasi gerak oleh otot. Otot depan juga mencakup talamus, hipotalamus, dan bagian dari kelenjar pituitari dan kelenjar-kelenjar pineal. Oke, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fikri Mufti. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Afifatunisa. Yaitu selanjutnya otak besar tersusun atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Yang pertama lapisan luar atau bisa disebut juga dengan korteks. Lapisan luar merupakan lapisan tipis berwarna abu-abu. Karena di dalam lapisan luar banyak mengandung neuron. Yang kedua lapisan dalam. Lapisan dalam merupakan lapisan berwarna putih. Lapisan dalam banyak mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Otak depan merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Area otak depan yang juga penting adalah hipotalamus dan talamus. Hipotalamus berperan sebagai pusat pengatur homeostasis tubuh, pengaturan suhu tubuh, dan pusat rasa lapar dan haus. Yang talamus berperan sebagai stasiun relay untuk informasi sensori yang dikirim ke otak besar. Selanjutnya, otak tengah atau bisa disebut juga dengan mesencephalon. Otak tengah atau midbrain adalah area otak yang menghubungkan otak depan forebrain dan otak belakang hindbrain. Otak tengah manusia itu cukup kecil dan tidak mencolok. Fungsinya ialah menyampaikan impuls antara otak depan dan otak belakang serta antara otak depan dan mata. Bagian terbesar dari otak tengah pada sebagian besar vertebrata adalah lobus opticus. Pada mamalia termasuk manusia terdapat corpora quadrigemina sebagai lobus opticus pada vertebrata tingkat rendah yang berfungsi membantu koordinasi gerakan mata, ukuran pupil mata, dan refleks pendengaran tertentu. Selanjutnya, otak belakang atau bisa disebut juga dengan mesencephalon. Otak belakang meliputi jembatan Farol, pons faroli, sumsum lanjutan, medulla oblongata, dan otak kecil cerebellum. Ketika bagian ini membentuk batang otak, bisa disebut juga dengan brainstem. Yang pertama, jembatan Farol. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan lobus kiri dan kanan otak kecil, serta menghubungkan otak kecil dengan korteks otak besar. Yang kedua, sumsum lanjutan medulla oblongata.
Sumsum lanjutan membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan jembatan pons dengan sumsum tulang belakang. Sekelompok neuron pada formasi retikular di dalam sumsum lanjutan berfungsi mengontrol sistem pernafasan. Dan syaraf kranial yang berfungsi mengatur laju denyut jantung juga berada pada sumsum ini. Selain itu juga berperan sebagai pengatur refleks fisiologi, tekanan udara, suhu tubuh, pelebaran atau penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Fungsi lainnya ialah mengatur gerak refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip. Yang ketiga, otak kecil. Otak kecil merupakan bagian terbesar otak belakang. Otak kecil ini terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Otak kecil terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Jika terjadi cedera pada otak kecil, dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak otot. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi. Misalnya orang tersebut tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya karena otak dan mulutnya tidak sinkron. Seperti itu. Selanjutnya ini ada contoh gambar otak dan bagian-bagiannya. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada fungsi-fungsi otak. Yang kiri kecerdasan intelektual, yang kanan kecerdasan emosional. Bisa dilihat teman-teman. Oke, selanjutnya juga ini gambaran contoh dari otak. Oke, selanjutnya kelainan pada otak dan teknologi yang berkaitan dengan kerja otak. Yang pertama, meningitis, infeksi atau peradangan pada selaput otak. Bakteri penyebabnya adalah itu ada nama latinnya, Neisseria meningitidis streptococcus pneumoniae. Penderita merasa demam, sakit kepala, dan sakit leher. Jadi meningitis ini infeksi atau peradangan pada selaput otak. Gejala-gejalanya yaitu tadi, penderita merasa demam, sakit kepala, dan sakit leher. Yang B, hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penimbunan cairan cerebrospinal yang berlebihan di dalam otak. Jika terjadi gangguan pada peredaran maupun penyerapan cairan cerebrospinal, atau jika cairan yang dibentuk terlalu banyak, maka volume cairan di dalam otak menjadi lebih tinggi dari normal. Menjadi lebih tinggi dari normal. Penimbunan cairan menyebabkan penekanan pada otak sehingga memaksa otak untuk mendorong tulang tengkorak. Selanjutnya, penyakit Parkinson. Jumlah neuron rusak atau berdegenerasi sehingga tidak dapat menghasilkan dopamin dalam jumlah cukup. Akibatnya, otot di sejumlah bagian tubuh berkontraksi. Misalnya pada leher, bahu, dan bibir. Penderita mengalami tremor, gerak tidak terkendali pada kepala, tangan, dan kaki. Yang selanjutnya, amnesia. Penderita amnesia kehilangan memori atau daya ingatan dan diikuti ketidakmampuan membentuk memori baru disebabkan oleh kerusakan otak atau kecelakaan. Stroke, kanker otak, kekurangan vitamin B12, berkurangnya suplai darah ke daerah memori di otak, dan karena faktor psikologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam Iswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iswari. Di sini saya akan melanjutkan tentang kelainan pada otak dan teknologi yang berkaitan dengan kerja otak. Saya akan melanjutkan yang E, ataksia. Penderita ataksia ditandai dengan terganggunya koordinasi gerak otot, seperti gerak tubuh tidak teratur atau tidak akurat, seperti cara berjalan yang kaku dengan salah satu kaki melebar, kurang keseimbangan, tremor pada bagian tangan. Disebabkan karena terganggunya pusat pengontrol gerak yang ada di otak atau jalur saraf yang menuju otak. F, encephalitis, peradangan pada jaringan otak yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus.
Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang, medula spinalis, terletak di dalam rongga ruas-ruas tulang belakang, yaitu lanjutan dari medula oblongata memanjang sampai tulang punggung, tepatnya sampai ruas tulang pinggang kedua, canalis centralis vertebrae, menonjol membentuk sayap punggung, tanduk dorsal, dan sayap perut, tanduk ventral. Di sini merupakan gambar sumsum tulang belakang. Ada bagian dalam, kanal pusat, bagian tepi sayap dorsal, akson neuron sensorik, saraf spinal, badan sel neuron motorik, sayap ventral, akson neuron motorik, badal sel neuron sensorik. Materi sumsum tulang belakang mirip dengan otak, tetapi susunannya berbeda. Pada otak, materi yang berwarna kelabu terdapat pada bagian luar atau kulitnya, korteks, dan bagian putih terletak di dalamnya. Pada sumsum tulang belakang, pada bagian dalam terdapat materi kelabu berbentuk seperti sayap kupu-kupu, bagian luarnya berupa materi berwarna putih. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat saraf yang meneruskan impuls ke otak dan sebagainya pusat gerak refleks. Rangsangan impuls sensori yang mengenai organ reseptor merambat melalui tanduk dorsal menuju sumsum tulang belakang dan menjadi impuls motorik. Kemudian impuls keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju ke efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensorik dan akan mengantarkannya ke sel saraf motorik. Di sini merupakan gambar sumsum tulang belakang. Tanda panah pertama itu materi abu-abu, yang kedua materi putih, akar dorsal, ganglion tulang punggung, tanduk dorsal, saraf tulang punggung, tanduk ventral, akar ventral, dan cabang otonom. Yang di sebelahnya merupakan sumsum tulang belakang. Pada potongan melintang, bentuk sumsum tulang belakang tampak dua bagian, yaitu bagian luar berwarna putih, sedang bagian dalam berwarna abu-abu. Bagian luar berwarna putih karena mengandung dendrit dan akson yang membentuk seperti tiang. Bagian dalam berwarna abu-abu berbentuk seperti sayap atau huruf H. Sayap yang mengarah ke arah perut disebut sayap ventral dan banyak mengandung neuron motorik dengan akson menuju ke efektor. Sayap yang mengarah ke punggung disebut sayap dorsal, mengandung badan neuron sensorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf membentuk saraf, urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak merupakan saluran asenden, dan yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran descenden. Di sini adalah gambar sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar dan tak sadar. Saraf sadar dibagi menjadi dua. Yang pertama 12 pasang saraf tepi otak, saraf kranial. Ada 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik. Yang kedua saraf tepi sumsum tulang belakang, saraf spinal, ada 31 pasang saraf gabungan, 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Imam. Sistem saraf sadar somatik. Saraf-saraf terdiri atas 12 pasang saraf kranial yang menuju ke otak dan 31 pasang saraf spinal menuju ke sumsum tulang belakang. Ada 12 pasang saraf kranial meliputi 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. 31 pasang saraf spinal menuju ke sumsum tulang belakang. Berdasarkan asalnya,
Saraf sumsum tulang belakang dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, dan 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Terdapat 12 pasang saraf kranial, yaitu olfaktorius pembau, optikus penglihat, okulomotor gerakan bola mata, troklear gerakan bola mata, trigeminal otot kepala, wajah, dan otot rahang, abducens gerakan bola mata, fasial gerakan otot wajah, auditory pendengaran, glosopharyngeal gerakan lidah dan faring, vagus gerakan organ dalam jantung, spinal aksesori gerakan organ dalam jantung, dan hipoglossal gerakan lidah. Beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut plexus. Ada 3 buah plexus, yaitu sebagai berikut. Plexus cervicalis merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Plexus brachialis mempengaruhi bagian tangan. Plexus jumbosacralis yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Saraf otak dikhususkan untuk daerah kepala dan leher, kecuali nervus vagus yang melewati leher ke bawah sampai daerah toraks dan rongga perut. Nervus vagus membentuk bagian saraf otonom. Oleh karena daerah jangkauannya sangat luas, maka nervus vagus disebut sebagai pengembara sekaligus merupakan saraf otak yang paling penting. Sistem saraf somatik meliputi semua unsur dan jaringan saraf yang dapat disadari, diatur, atau dirasakan oleh seseorang. Sistem saraf otonom atau tidak sadar. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sistem saraf otonom pada dasarnya melaksanakan kegiatan secara independen dan tidak langsung dikendalikan oleh kesadaran. Sistem saraf otonom terutama mengendalikan berbagai fungsi organ visceral yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan, antara lain fungsi jantung dalam mengatur volume curah jantung, fungsi pembuluh darah dalam mengatur aliran darah ke berbagai organ, dan fungsi pencernaan. Sistem saraf otonom tak sadar. Terdapat saraf simpatik dan parasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga mempunyai urat praganglion yang pendek. Saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Sistem saraf otonom sadar. Saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatis mempunyai zat kimiawi noradrenalin untuk melaksanakan fungsinya. Pada keadaan emosi tegang, emosi seseorang juga mengeluarkan hormon adrenalin yang serupa. Oleh karena itu, pada orang yang tegang didapatkan jantung yang berdebar-debar. Pada sistem parasimpatis, moderator yang aktif dalam asetilcholin pada ujung saraf perangsang serabut otot untuk berkontaksi atau somatis dapatkan juga aktivitas asetilcholin sebagai mediator. Saraf simpatik dan parasimpatik. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Umumnya,
Sinyal yang dibawa saraf parasimpatik meningkatkan aktivitas yang menghemat energi, seperti pencernaan dan perlambat denyut jantung. Sebaliknya, sinyal yang dibawa saraf simpatik umumnya meningkatkan konsumsi energi dan mempersiapkan individu untuk beraktivitas dengan cara mempercepat denyut jantung, meningkatkan laju metabolisme, dan lain-lain. Pada slide selanjutnya, terdapat tabel mengenai perbedaan simpatis dan parasimpatis sesuai dengan fungsinya. Namun, pada slide selanjutnya lagi terdapat gambar mengenai kerja saraf simpatik dan parasimpatik. Akan saya jelaskan. Pada gambar sisi parasimpatik, fungsi dan kerja saraf parasimpatik tersebut ialah mengecilkan pupil mata, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, membesarkan bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, dan mengerutkan kantung kemih. Pada gambar bagian sebelah kanan terdapat fungsi kerja saraf simpatis ialah memperbesar pupil mata, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, dan menghambat sekresi kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih. Sekian presentasi dari kelompok kami.